Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Pada video kali ini, kelas Dabay akan bahas FR yang berfokus pada TIU ya. Ayo kita lihat ya FR yang ada. Nah, ini FR lumayan fresh ya teman-teman ya. Pada tanggal 21 September. Dikatakan figural ada 9-10 soal. Oke, lumayan banyak teman-teman ya. Lalu yang kedua, walaupun ada ribuan, nggak ada yang aneh-aneh deretnya. Oke, ada deret juga ya. Ketiga, analogi 4 soal. Keempat, silogisme. Saya tidak ada dapat yang aneh-aneh. Semua sebagian saja. Tidak ada yang atau, inverse, converse, dan lain-lain. Nggak ada. Oke, berarti ini maksudnya itu dia hanya dapat seputar semua dan sebagian teman-teman. Tidak masuk atau inverse sama converse itu tidak ada. Nah, jadi gampang ya teman-teman ya. Kita bakal bahas di video ini ya. Oke, yang kelima, perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai ini kelas Dabay telah kupas tuntas teman-teman pada video sebelumnya. Silahkan dicek, ada perbandingan senilai, berbalik nilai, dan campuran. Nah, teman-teman bisa tonton video tersebut, dijamin pasti bisa teman-teman. Lalu yang keenam, perbandingan kuantitatif. Ya, perbandingan kuantitatif saya dengar-dengar juga keluar yang gampang-gampang juga, tidak ada yang aneh-aneh teman-teman. Lalu yang ketujuh, analitis. Duduk melingkar, sejajar, berhadapan, sama jadwal makan. Oke, nah kalau untuk analitis ini memang kita butuh waktu ya. Jadi saran saya teman-teman kalau dapat soal yang berupa ini, soal cerita ya, bisa di skip dulu, kerjakan yang lain dulu, di akhir baru kerjakan ini teman-teman. Yang kedelapan, operasi hitung. Bagi, kurang, tambah, pecahan, kali, sekitar 5 soal. Nah, lumayan ini kalau ada 5 soal tentang operasi hitung nih teman-teman. Pasti soalnya itu sederhana-sederhana ya. Kalau saya dengar-dengar, hitungannya pun sederhana, tidak ada yang rumit-rumit teman-teman. TIU dasar-dasarnya aja yuk, gampang. Oke, berarti gampang ya. Menurut orang ini, TIU-nya gampang. Jadi, emang kalau saya lihat pola CPNS tahun ini, untuk TIU itu dipermudah, namun di TWK dan TKP dipersusah. Maksudnya sedikit lebih sulit daripada tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, jadi bisa dimaksimalkan untuk TIU ya, teman-teman. Harus di atas 120 skor teman-teman itu ya. Nah, kenapa? Supaya skor TIU ini bisa membantu skor TWK dan TKP ya. Oke, kita langsung saja ke soal ya. Kita bahas soal-soal yang sedikit menyerupai lah dengan FR yang ada ini ya, supaya teman-teman terlatih nantinya. Oke, kita langsung saja ya ke soalnya. Baik, soal pertama ada pecahan campuran dan juga ada desimal teman-teman. Nah, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya. Jadi yang pertama-tama yang teman-teman kerjakan, ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Bagi yang belum tahu caranya itu, yang ini kita kalikan 3 dikalikan dengan 5 ya. Lalu 5 ini kita tambahkan dengan 1. Oke, seperti itu ya. Berarti 3 dikali 5 15 ditambah 1 16. 16 per 3. Lalu dikalikan dengan 12 per 10 dibagi dengan 0,6 kita jadikan pecahan teman-teman. Nah, 0,6 itu adalah 6 per, kita lihat di belakang koma ada berapa? 1 ya, berarti nolnya ada 1. Nah, berarti ini 6 per 10 teman-teman. Oke, coba saya buat contoh lain. Misalnya ada 0,62. Nah, ini berarti 62 per, kita lihat di belakang koma ada 1, 2. Berarti nolnya ada 2 juga. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah paham ini ya. Baik, lalu kita lanjutkan. Nah, ada bagi di sini. Kita jadikan kali dengan syarat yang bawah ditaruh di atas, yang atas kita pindahkan ke bawah ya. Oke, coba kita buat ya. 16 per 3 dikali 12 per 10 dikali, kita ubah ya, bagi menjadi kali dengan syarat 10 kita naikkan ke atas,
10, 6 kita jadikan ke bawah, per 6. Nah, baik. Sudah sama semua, kita bisa coret-coret teman-teman. Nah, kita bisa coret-coret ya. Kita coret 3 ya dengan 12. 3 dengan 12. Nah, masing-masing kita bagi dengan 3 ya. 3 bagi 3 ini 1. 12 bagi 3 berapa teman-teman? 4 ya. Oke. Nah, lalu ada lagi yang bisa kita coret? Ada. Yang mana? 4 dengan 6 ya. 4 dengan 6, coret 4 dengan 6, masing-masing kita bagi 2 ya. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada. Yang mana? 10 dengan 10. Oke, 10 dengan 10. 10 bagi 10, 1. 10 bagi 10, 1. Nah, coba kita buat ulang biar enak. 16 per 1 dikali 2 per 1 dikali 1 per 3. Oke. Nah, ini kita kalikan. 16 dikali 2 dikali 1 berapa teman-teman? 32 ya. Per 1 kali 1 kali 3 itu 3. Nah, dapat 32 per 3. Ternyata ini isinya pecahan campuran semua teman-teman ya. Sudah kita bagikan teman-teman. Nah, di sini kita coba cari 3 dibagi 32 ya. Oke, ini 10 ya kan. 32 bagi 3 itu 10. 10 dikali 3 30. Nah, sisa 2. Oke, berarti isinya itu teman-teman 10 yang ini ya. Kita taruh di depan 10. Sisanya mana? 2. 2 per berapa? Ini 3. Nah, 10 2 per 3 teman-teman. Isinya adalah C. Oke, bagaimana? Paham ya untuk soal pertama ini? Ini dasarnya teman-teman harus kuat. Jadi nanti kalau dapat soal tentang pecahan campuran, pecahan desimal, bisa mengerjakannya gitu ya teman-teman. Oke, nomor 1 isinya C. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Soal kedua, 32 dibagi 4 ditambah min 7 dikali 2 dikurang min 7 adalah. Oke, nah kalau ada seperti ini teman-teman, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. Baik, 32 kita bagi dengan 4. Oke, berapa teman-teman 32 dibagi 4? 8 ya. Oke, 8 ditambah min 7 kali 2 ya. Min 7 kali 2 berarti min 14. Nah, lalu dikurang dengan min 7. Oke, sama dengan. Nah, teman-teman jangan sampai yang seperti ini salah ya. Penambahan min dengan positif itu sudah harus bisa teman-teman ya. Coba sekarang kita lihat di sini ada positif 8 ditambah negatif 14. Nah, jika ada tanda positif bertemu dengan negatif, jadinya negatif teman-teman ya. Jadinya kurang. Sini 8 karena tambah ini ketemu dengan negatif, jadi kurang dia gitu ya. 14. Jadi maknanya 8 dikurang 14 gitu. Ya. Oke. Lalu ini ada kurang bertemu dengan kurang juga. Nah, jika ada yang seperti ini ya, kurang dengan kurang, berarti dia menjadi tambah, teman-teman. Nah, tambah 7. Oke, seperti itu ya. Coba saya buat ulang. Contoh lain. 2 ditambah min 1. Nah, kalau seperti ini maknanya apa?
tambah ketemu dengan kurang berarti kurang. 2 dikurang 1. Nah, hasilnya itu 1. Itu ya. Contoh lain. Misalnya 2 dikurang min 1. Nah, ini maknanya kurang ini ketemu dengan kurang menjadi tambah, teman-teman. 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Jangan sampai salah untuk ini. Sayang nanti sudah kita sederhanakan, tapi ternyata di penjumlahan atau pengurangan yang sederhana ini kita salah ya. Oke, paham ya? Sekarang kita coba kerjakan nih. Nah, 8 kita kurangkan dengan 14, teman-teman. Caranya seperti ini saja, teman-teman. 14 ini kita kurangkan dengan 8. Nah, 14 kurang 8 itu kan 6. Karena ini min, berarti ini hasilnya min 6 ya. Oke. Min 6 ditambah dengan 7. Oke, hasilnya 1 ya. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Tahu kalau teman-teman bingung seperti ini, bisa juga teman-teman tambahkan saja terlebih dahulu. 8 ini tambahkan dengan 7. Nah, 8 tambah 7 kurang 14. Seperti itu. 8 tambah 7 itu kan 15 ya. 15 dikurang 14. Hasilnya 1. Seperti itu. Jadi pandai-pandai teman-teman untuk nambah kurangnya. Kalau bisa yang seperti ini langsung itu bagus. Tapi kalau misalnya bingung, ya sudah, tambahkan saja terlebih dahulu, baru kurangkan, gitu ya. Oke, paham ya untuk soal nomor 2 ini? Sangat sederhana, teman-teman. Dan kabar-kabarnya yang seperti inilah yang muncul, tidak ada yang rumit-rumit, teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Soal ketiga, nilai dari 8/5 dikurang 90% ditambah 0,36 dikali 4 1/4 adalah. Baik, jika ada soal seperti ini, kita selesaikan dulu yang kali ya, teman-teman. Nah, kita selesaikan yang kali terlebih dahulu. Oke, 0,36 berarti ini 36 per 100 ya, karena di belakang komanya ada 2. Oke, seperti itu ya. Oke, dikali dengan 4 1/4, teman-teman. 4 1/4 kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 4 dikali dengan 4 16. 16 tambah 1 17. Berarti ini 17/4. Oke, ada yang bisa kita coret? Ada. Yang 36 dengan 4 ya, teman-teman. Nah, kita coret dulu. Sret. 4 bagi 4 1. 36 dibagi 4 itu 9. Nah, dapatlah 9/10 dikali 17/1, teman-teman. Oke, kita kalikan nih. Kita kalikan. Saya buat lagi ya, 9/100 dikali 17/1. Nah, 9 dikali 17 153 ya, per 100. Oke, atau bisa kita katakan ini sama dengan 1,53 ya. Oke, ini kan nolnya ada 2 nih, 1 2 ya. Berarti kita ambil 2 juga ya. 1 2. Nah, berarti 1,53. Nah, kita dapat yang ini dulu. Lalu kita masukkanlah dengan sisanya ini 8/5. Oke. 8/5 itu kita sederhanakan saja langsung, teman-teman ya. Nah, kita bagi 8 bagi 5 itu 1. 1 kali 5 5. Sisa 3 ya. Lalu turun 1. 30 bagi 5 itu 6. Iya. Nah,
Habis berarti 1,6 ya, 1,6. Jadi 8/5 itu sama dengan 1,6 dikurang 90%. Oke, 90% itu 90 per 100. 90 per 100 sama saja dengan 0,9 ya. Kita coret ya. Ini coret nolnya ada 1 nih. Lalu kita tarik ini 1. Sret. Nah, berarti 0,9, teman-teman. 0,9. Lalu ditambah berapa tadi? 1,53. Nah, boleh teman-teman tambahkan terlebih dahulu atau dikurangkan terlebih dahulu ya. Coba kita tambahkan saja terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, 1,53 ditambah 1,6. 3, 5 tambah 6 itu 11, 1. Simpan 1 di sini. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Oke, 3,13. Lalu dikurang 0,9 ya. 3,13 kurang 0,9. Oke, ini tetap 3. 1 dikurang 9, 2. 3 ini sudah dipinjam 1 menjadi 2. 2,23 berarti hasilnya 2,23. Ada? Oke, ada. Isinya C, teman-teman. Nah, gitu ya. Nanti waktu tes harus cepat, teman-teman ya. Ini kan untuk menjelaskan saja. Yang teman-teman harus pahami, kalau ada soal seperti ini, dahulukan yang kali atau bagi terlebih dahulu ya. Lalu baru selesaikan yang sisanya gitu. Dan juga dilihat kunci jawabannya. Jika bentuknya desimal, ubah menjadi desimal. Jika tidak memungkinkan mengubah menjadi desimal, jadi kerjakan dulu yang pecahannya. Ubah dalam bentuk pecahan, baru nanti di akhir ubah ke dalam bentuk desimal. Gitu ya. Oke, nomor 3 selesai, teman-teman. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan ya, teman-teman. Ada kurang dan kurang juga ya. Dia nyatu nih, berarti kita ubah menjadi plus, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi 756 ya ditambah 372 gitu. Lalu ini ada plus sama min, berarti ini menjadi min, teman-teman. Nah, gitu ya. 935 dikurang 659. Oke. Nah, kita bebas ini mau diapakan terlebih dahulu. Kalau saya tambahkan saja terlebih dahulu ya, teman-teman. 6 ditambah 2 itu 8. 5 tambah 7, 12 ya. 2, berarti ini lebih 1. 7 tambah 3, 10. Tambah 1, 11. Oke, 1128. Kita kurangkan dengan 935, teman-teman. Ya. Lalu kita kurangkan lagi dengan 659. Nah, berapa ini hasilnya, teman-teman? Oke, pasti hasilnya minus nih ya. Nah, hasilnya itu adalah min 466, teman-teman. Nah, coba teman-teman cari, pasti dapatnya min 466 ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, jika ada min ketemu min, ini dia jadi tambah ya. Jadi kalau ada plus juga dengan min bertemu seperti ini tandanya, berarti ini menjadi min. Gitu ya. Oke, paham ya untuk nomor 4? Masih gampang ya. Semoga soal-soal seperti ini nanti teman-teman temui ya waktu ujian. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Baik, kita masuk ke soal nomor 5. Silogisme ini ya, teman-teman ya. Sebagian dosen Universitas X memiliki rambut botak. Semua dosen Universitas X memakai kacamata. Maka kesimpulannya ya, teman-teman. Baik. Kita coba gambarkan, teman-teman. Nah, semua dosen Universitas X memakai kacamata. Kita anggap ini yang di kotak ini adalah dosen ya.
dosen Universitas X. Nah, ini semuanya bagaimana tadi? Memakai kacamata. Kita singkatlah K, 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 K. Oke, ya. Jadi dari 4 ini berarti semuanya ya memakai kacamata. Sebagian dosen Universitas X memiliki rambut botak. Nah, sebagian saja, kita buatlah 2 ini ya. Ini botak, ini botak. Oke teman-teman, kita telah membuat gambarnya nih. Sekarang kita cek saja dari yang A. Belum tentu dosen Universitas X yang tidak botak memakai kacamata. Coba yang tidak botak berarti yang ini ya. Nah, yang ini katanya belum tentu memakai kacamata. Ya sudah jelas ini pakai kacamata kan. Nah, toh dibilang tadi semua dosen memakai kacamata, ya kan? Berarti A salah teman-teman. Oke, yang B. Dosen Universitas X yang tidak memakai kacamata pasti botak. Yang tidak memakai kacamata. Nah, toh semuanya kan pakai kacamata ya. Nah, berarti salah juga nih teman-teman. Nggak ada yang tidak pakai kacamata gitu. C. Dosen universitas yang memakai kacamata pastilah botak. Oke, ini yang pakai kacamata pastilah botak. Tidak ya, kan ini ada nih, ada 2 yang tidak pakai kacamata. Yang tidak botak maksudnya ya. Ada 2 yang tidak botak. Berarti salah juga nih yang C. D. Dosen Universitas X yang berambut botak pasti memakai kacamata. Dosen Universitas X yang berambut botak. Ini ya, botak-botak pasti memakai kacamata. Kacamata. Nah, ini bisa teman-teman. Ya, kita tahan dulu. Kita lihat yang E. Selain botak, pastilah ada sebagian dosen Universitas X yang memakai kacamata. Selain botak, pastilah ada sebagian dosen Universitas X yang memakai kacamata. Nah, bukan sebagian lagi ya, tapi semua teman-teman. Berarti E itu salah. Ya, yang paling tepat itu adalah D teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Dan juga teman-teman bisa menggunakan cara coret juga sih ya. Misalnya ini ada yang sama nih, semua dosen Universitas X. Berarti kita coret nih. Nah, lalu yang ini sebagian dosen Universitas X, kita coret juga. Nah, lalu tersisalah memakai kacamata dan memiliki rambut. Kita lihat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk nomor 5. Baik, kita lanjut ya ke nomor 6. Sebagian artis suka pamer kekayaan. Semua artis suka membuat orang terhibur. Kesimpulannya, oke, kita buat lagi gambarnya teman-teman ya. Nah, anggap yang dalam kotak ini adalah artis. Kita buat perwakilannya 4 saja. Oke. Semua artis suka membuat orang terhibur. Kita singkat T saja ya. Berarti semuanya nih T. Oke, semuanya berarti suka membuat orang terhibur. T. Lalu premis kedua, sebagian artis suka pamer kekayaan. Pamer kekayaan sebagian, berarti kita singkat saja P ya. Sebagian teman-teman berarti tidak semua. Nah, P, yang ini tidak. Oke, gitu ya. Kita lihat opsi jawabannya sekarang. Artis yang suka membuat orang terhibur, berarti ini semuanya ini pasti suka pamer kekayaan. Nah, salah ini. Kan tidak semua nih, ada yang tidak suka pamer kekayaan nih orangnya. Nah, berarti A salah teman-teman ya. Yang B, semua artis yang suka pamer kekayaan, ini berarti belum tentu suka membuat orang terhibur. Nah, salah. Mereka ini yang suka pamer kekayaan suka membuat orang terhibur. Kan dikatakan semua nih. Nah, semua ya. Berarti A, B itu salah juga. C, sebagian besar artis suka memamerkan kekayaan. Nah, tidak ada informasi sebagian besar teman-teman ya. Tuh cuma dikatakan sebagian saja. Berarti salah. C. D, hanya sebagian kecil. Nah, ini juga sama saja ya. Tidak ada informasi sebagian kecil ya teman-teman. Coba kita baca lengkap-lengkap. Hanya sebagian kecil saja dari artis yang suka memamerkan kekayaan.
Oke, berarti ini pamer. Nah, kan tidak tahu sebagian kecilnya, kan sama nih sebagian saja di sini, ya kan? Berarti E jawabannya nih. Tak mungkin ada artis yang tidak suka membuat orang terhibur. Nah, ini nih. Semua artis kan suka membuat orang terhibur kan? T semua kan? Oke, berarti E jawabannya. Oke, teman-teman, gitu ya. Paham ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Maaf, soal nomor 7. Oke, soal ke-7. Semua peserta tes SKD memakai baju putih. Sebagian peserta tes SKD menggunakan sepatu berwarna coklat. Oke, kita buat lagi gambarnya, teman-teman. Nah, kita anggap yang di dalam kotak ini peserta tes SKD ya, teman-teman. Oke, semua peserta tes SKD memakai baju putih. Oke, nah kita buat sama 4 lagi. Baju putih ya. Putih, kita singkat P semuanya kan. Lalu sebagian peserta tes menggunakan sepatu berwarna coklat. Sepatu coklat. S saja. Sebagian kan, teman-teman. Nah, berarti ada yang pakai sepatu coklat, ada yang tidak gitu ya. Oke, yang A. Sebagian peserta tes SKD tidak menggunakan sepatu berwarna coklat. Benar. Dan tidak memakai baju putih. Nah, salah. Kan semuanya memakai baju putih nih, teman-teman. Oke, yang ini sudah benar. Tapi setelah ini yang salah. Ya, berarti A salah. B. Sebagian peserta tes SKD menggunakan sepatu berwarna coklat. Ya, ini benar ya, sepatu coklat. Dan tidak memakai baju putih. Nah, sama saja kan, ini menggunakan baju putih, teman-teman. Ya, berarti salah juga nih yang B. Yang C. Semua peserta tes SKD menggunakan sepatu berwarna coklat. Semua menggunakan sepatu coklat. Tidak, kan ada yang tidak menggunakan sepatu coklat nih. Nah, ini orang-orangnya nih. Nah, berarti C salah. Oke, yang D. Semua peserta tes SKD yang menggunakan sepatu berwarna coklat. Oke, ini coklat ya, sepatu ini coklat. Memakai baju putih. Oke, ini bisa jadi, teman-teman ya, kita simpan dulu, teman-teman. Nah, ya kan, yang menggunakan sepatu warna coklat berarti ini orang-orangnya. Ini memakai baju putih. Nah, benar ya, putih. Oke, yang E. Semua peserta tes SKD tidak menggunakan sepatu berwarna hitam dan memakai baju putih. Nah, ini dari mana nih sepatu warna hitam ya? Nggak ada dijelaskan. Berarti E salah. Ya, yang paling tepat itu D, teman-teman. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham ya tentang silogisme? Yang seperti ini jangan sampai dilewatkan, teman-teman ya, sayang ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Harga satu kodi buku bergambar adalah 120.000. Jika X sama dengan 12.000, maka harga 12 buku bergambar adalah. Oke, teman-teman. Kita cari dulu ini, satu kodi buku itu. Satu kodi kan 20 ya. Kodi. Oke, kode pula. Kodi itu 20 buah. Nah, lalu kita carilah berapa harga satu buah dulu ya. Oke, harga satu buahnya 120.000 dibagi dengan 20. Gitu ya, baru kita tahu harga satu buah buku bergambarnya berapa. Kita coret-coret. 12 dengan 2 kita coret. 6 berarti ya. Nah, berapa ini? 6.000. Oke, harga satu buah buku bergambar itu 6.000. Lalu, jika X sama dengan 12.000, oke ini nanti ya, untuk lihat opsi jawabannya. Maka harga 12 buku bergambar, nah ini kan 6.000 harga satu buah buku ya. Oke, kalau ada 12 buku, ini perbandingan senilai teman-teman ya, langsung kita kalikan saja ya. Jadi, 12 kita kalikan dengan 6.000. Nah, berapa ini teman-teman? 72.000 ya. Baik, 72.000 untuk harga 12 buku bergambar.
opsinya ini. Nah, kita lihat X itu sama dengan 12.000. Oke, berarti berapa X? Hasilnya 72.000. Oke. Nah, kita bagi saja 72 ini. 72.000 ini kita bagi dengan 12.000. Oke, coret. Ini 72 dengan 12. Berapa ini? 6 ya. Nah, 6 berarti 6 dikali dengan 12.000 hasilnya berapa? 72.000. Berarti 6x. Oke, 6x itu 6 dikali x, teman-teman. X-nya berapa? X-nya kan 12.000. Nah, gitu ya. Oke, paham ya, teman-teman ya? Oke, terkadang opsi jawaban itu dibuat seperti ini, teman-teman. Tidak langsung dibuat 72.000 gitu. Hanya diputar-putar sedikit saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Harga satu kodi buku bergambar adalah 120.000. Jika Anton membeli buku bergambar sebanyak 5 lusin, berapa Anton harus membayarnya? Oke, ini perbandingan senilai, teman-teman ya. Jadi kita ubah dulu satuannya, ini harus sama. Nah, ada kodi lusin. Jadi kita jadikan buah dulu ya, sama-sama buah. Oke, satu kodi itu berapa buah, teman-teman? 20. Baik, 20 buah dengan harga 120.000. Jika Anton ini belinya 5 lusin ya. Satu lusin kan 12 ya. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Kalau ada 5 lusin, berarti kita kalikan ya. 12 kali 5, 60. Nah, jadi ada 60 buah, teman-teman ya. 60 buah, berapa harus bayar? Nah, tidak tahu nih berapa nih. Tanya-tanya. Oke, ini nih berarti perbandingan kehapus. Oke, ini berarti perbandingan senilai, teman-teman. Oke, nah langsung saja eksekusi ya. Kita kali silang saja langsung, teman-teman. Nggak usah dibalik-balik karena senilai. Kita kali silang. 60 kita kalikan dengan 120.000. Kita bagi dengan 20. Langsung saja ya. Oke, bingung yang ini seperti ini? Oke, kalau bingung coba saya buat pelan-pelan ya, teman-teman ya. Biar ya teman-teman yang belum paham jadi paham. Ini jangan sampai soal-soal seperti ini terlewat ya, sayang 5 poin. Nah, 20 dikali ini kita anggap X ya. X kan berarti 20x. Sama dengan 60 dikali 120.000 dikali 120.000. Nah, X 20-nya kita pindah ruas ke kanan karena ini kali awalnya, karena terus dia pindah kanan menjadi bagi. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, 20-nya menjadi bagi. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini, kita main coret-coret saja, teman-teman. Coret. 60 dibagi 20, 3 ya. Oke. Dapat hasilnya 3, kita kalikan dengan 120.000 ini. Hasilnya adalah 360.000 harga untuk 5 lusin. C isinya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, paham ya? Kalau teman-teman belum paham tentang perbandingan senilai, bisa cek video kelas Dabai. Di sana saya telah kupas tuntas perihal perbandingan senilai, berbalik nilai, dan campuran. Ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, teman-teman. Ditunggu video selanjutnya. Semoga teman-teman dapat nilai yang teman-teman inginkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, biar saya tetap semangat untuk membuat video-video baru. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.